Nah, di tempat sampah itu juga ada besek dulu tuh, ranjang daripada awi itu, bambu itu. Nah, kita bawa, ada 5 tumpuk gitu. Sama anak-anak dibawa, datang ke sini, dirusakin, dicopot-copotin. Karena kan budaya itu identitas. Ciciran kalau bahasa Sunda itu bangsa yang kuat adalah bangsa yang tidak pernah meninggalkan identitasnya. Jurus naon eta? Ieu teh jurus panuduh. Lamun teu cocokor bebek ulah loba omong. Eis. Indonesia, sebuah negara kepulauan yang terhampar luas di garis khatulistiwa, mempunyai beragam budaya dan kekayaan yang tak terhingga. Salah satu kota yang menjadi simbol percampuran kekayaan alam dan budaya adalah kota Bogor. Bogor dikenal sebagai kota hujan, dengan iklim yang sejuk serta hijaunya alam yang membentang. Seni kebudayaan yang lahir di kota Bogor, khususnya di Kampung Cijahe, Bogor Barat, yaitu wayang bambu. Dengan kesenian yang menyatukan seni musik dan cerita sehari-hari, melalui tangan-tangan yang terampil, bambu diubah menjadi sosok-sosok wayang, serta ikut andil dalam menjaga kelestarian logat asli kota Bogor. Wayang bambu kalau sekarang udah disebutnya jenis wayang ya, walaupun di Indonesia banyak jenis-jenis wayang. Sebelum wayang bambu itu ada wayang golek, wayang kulit, wayang papak, wayang patahi, banyak jenis wayang itu. Nah, wayang bambu karena bahannya dari bambu, kalau Sundanya awi, jadi kita global saja gitu ya, nasionalnya jadi wayang bambu. Jadi ditemukan tahun 2000 di Bogor, jadi disebutnya udah masuk jenis wayang, yaitu wayang bambu. Karena disebut wayang bambu ya, bahannya dari bambu, 99% dari bambu, 1% lagi itu aksesorisnya, bajunya. Ini wayang bambu belum lahir pada saat itu, belum tahun 2000 ya. Kita di sini kumpul-kumpul sama anak-anak muda, mengumpulkan daripada yang putus sekolah, yang gak bekerja, ataupun banyak problem-problem di kampung ini. Nah, tercetuslah keinginan saya mengumpulkan anak-anak muda di sini supaya membangkitkan kesemangatannya itu. Nah, baru singkat cerita, kita kan di sini sudah lingkupnya perumahan. Nah, di tempat sampah itu juga ada besek dulu tuh, ranjang daripada awi itu, bambu itu. Nah, kita bawa, ada 5 tumpuk gitu. Sama anak-anak dibawa, datang ke sini, dirusakin, dicopot-copotin. Setelah dirusak, dicopotin, bingung mau bikin apa, kan kita bukan ahli merajut ataupun ahli ini membuat sejenis besek itu. Nah, baru kita awal itu mengingatkan ke wayang dari Pelapa Singkong dulu. Jadi dikolaborasikan sama besek tadi lah gitu. 2001, 2002 itu sudah terbentuk wayang bambunya. Nah, 2003 itu kita baru berani mengenalkan kepada masyarakat. Nah, ini wayang bambu ini dari kepala ini aja 8 tempelan nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini tempelan. Kalau wayang golek kan itu ditatah ya. Kalau wayang bambu semuanya disulam. Ini 1, 2 gitu. Jadi disulam, ditempel pakai lem tertentu. Ini kalau ininya, ini untuk saya pagelaran. Jadi ini aksesoris. Tapi kalau misalkan ini mah, ini dari bambu semua.
Nah ini aksesoris juga, baju ini bikin kita sendiri juga ini. Dan untuk badannya ini bambu ini, badannya bambu. Nah ini untuk tangannya, ini lepas tangan. Ini untuk tangannya, ini ranting bambu, ini ranting bambu, ini ranting bambu. Ininya juga tangannya. Nah ini kalam dari bambu juga. Terus usuknya untuk nancebin ini dari bambu juga. Jadi wayang bambu juga sama seperti wayang golek, pada umumnya bisa bernapas, bisa tunggak tengok, bisa dinarikan juga seperti itu. Bisa kalau di atas panggung ya ribut lah, perang gitu. Jadi karakternya seperti ini satria. Terus ada juga seperti ini ratu perempuan. Nah ini satria ini ya suaranya harus ngesnya harus ada. Jadi nggak seperti ngobrol kita sekarang ini, kalau ngedalang itu justru harus keluar suaranya. Ini misalkan satria, ini ngomongnya juga harus ngedalang, harus punya nges. Contohnya gini, kaula gitu. Kaula satria Raden Rakaseta. Nah itu udah bahasa wayang. Jadi kalau nggak mungkin kan ngedalang saya kaula satria Raden Rakaseta, itu bahasa biasa. Jadi harus ada nges gitu. Ada german. Nggak mungkin gitu. Jadi bahasanya gitu. Kaula satria Raden Rakaseta, itu jadi udah itu. Kaula si panca geni ngota ukur jelema ku tanaje ku kaula. Jadi wayang golek ini salah satunya si Cepot, dia kan karakternya bermasyarakat gitu. Jadi dia untuk penghibur aja lah, gogonjakan. Jadi wayang bambu ini mengenalkan juga, jadi jangan sampai pupus di jalan. Ini wayang golek ini yang sudah terkenal. Jadi setiap pagelaran wayang bambu mengenalkan juga sejenis wayang itu seperti apa. Ini si Cepot gitu. Salah bola atau pot julak ciluk. Gesan we aing mah. Salah bola. Tresep Satu. untuk kos tahun bareto para pemudana lamun aing geus muncul teh pasti aing disawer. Aing mah tiis. Ibu-ibu nage komode hidiupna dihandap nambah tiis eta liang kai. Geuleuh aing mah. Mani kuatin nempo banget aing, amit-amit si Cepot menikos bohol hayam. Dari pementasan wayang bambu selama ini yang saya lihat ya, atau saya simak, sangat menghibur, terutama di situ ada tokoh Cepot dan Kiai. Di situ pun juga memberikan suatu moral dan edukasi untuk generasi bangsa, anak-anak, supaya anak-anak itu terhindar yang namanya dari pertama geng-geng motor, terus tentang apa itu narkoba, terus apalagi tentang belajar dengan namanya agama, agar anak-anak itu bisa mencontoh dan meniru mana posisi yang baik dan mana posisi yang tidak baik. Jadi kalau saya lihat memang anak-anak tuh cukup terhibur lah ya, karena di situ banyak memberikan edukasi. Air di dalam gelas. Kemudian air itu kita tutup dengan tujuan supaya jangan ada lalur. Jadi misalnya ada angin, iya tutupna mental. Kemudian ada debu masuk ke dia tah. Ya, betul. Cair. Berarti kita di dia tawakal. Kita sudah berusaha. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Bu ya. Jadi ikhtiar tawakal itu berusaha, pasrah diri sesudah Usaha. Jadi di kami ini untuk
kegiatan-kegiatan kaitan kebudayaan ini berpedoman kepada pertama itu Undang-Undang 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Kemudian yang kedua adalah ada Perda nomor 2 tahun 2003 tentang penyelenggaraan pemajuan kebudayaan daerah. Di mana wayang bambu ini sebagai aset dari Kota Bogor, karena wayang bambu hanya satu-satunya yang ada di Nusantara, itu hanya ada di Kota Bogor. Jadi kami patut melestarikan wayang bambu, dan mungkin juga masyarakat saat ini juga sudah memerlukan sesuatu alat atau media edukasi penyuluhan itu tidak seperti yang umum-umum seperti seminar, workshop, sosialisasi seperti itu, tapi dengan wayang itu diharapkan akan lebih mengena, termasuk ke usia dini. Nah, ini yang harus kita ciptakan, dan alhamdulillah pemerintah Kota Bogor juga kemarin di Helaran HJB ke-542 kita mengajak wayang bambu untuk mengikuti kegiatan karnavalnya, helarannya, sehingga masyarakat Kota Bogor tahu ini loh satu-satunya wayang, kan ada wayang bambu, wayang kulit, wayang golek, yang ada di Kota Bogor kan wayang bambu. Walaupun ada wayang hihit juga ada. Nah, ini produk-produk yang murni dari Kota Bogor adalah wayang bambu. Karena kan budaya itu identitas. Ciciren kalau bahasa Sunda itu, bangsa yang kuat adalah bangsa yang tidak pernah meninggalkan identitasnya. Kita menyelamatkan generasi-generasi anak bangsa daripada dampak-dampak sekarang, salah satunya dampak narkoba, dampak tawuran, dampak seks bebas, dampak kebebasan, malah nambah lagi krisis moral, krisis akhlak, yaitu yang terkena oleh generasi bangsa sekarang. Kita sangat prihatin itu, karena Indonesia ini tak lepas daripada seni budaya yang harus dipertahankan. Ya, salah satunya wayang bambu ini ngamumule menyelamatkan, karena ini wayang bambu khas Bogor, wayang Bogor. Saya juga putra daerah asli Bogor, dari Buyut, Bogor. Karena Sunda sukunya sama. Suku ada Sunda Bogor, Sunda Bandung, Sunda Garut, Sunda Tasik, Sunda Sumedang. Tapi yang membedakan itu logatnya, logat bicaranya. Nah, untuk wayang bambu ini menyelamatkan logat Bogor, yang kata orang tua kita dulu heuras genggerong. Jadi biarpun heuras genggerong bukan berarti kasar ya, yang terbiasa diucapkan sehari-hari oleh warga masyarakat Bogor. Nah, itu sekarang sangat sangat prihatin. Justru sayalah salah satunya yang ngamumule, yang menyelamatkan logat Bogor ini, walaupun udah dari dulu terkenal loh heuras genggerong. Gitu. Resep aing kana gelut mah. Geus kapalang aing turun ieu ka taneuh. Geus kapalang aing nungguan ti Bareto. Geus rusak ieu negara. Ieu rusak ieu wilayah. Gunung geus tinggarundul. Miceun sampah sembarangan. Ayeuna generasi bangsa geus rusak ku narkoba. Geus main tawuran. Jelema lebih rendah daripada binatang. Binatang sabinatangna, binatang mangan saukur. Bibintih ngan disebutkeun binatang, tapi jelema leuwih dihandap daripada binatang, nyaeta geus pabunuh-bunuh, geus pabacok-bacok. Hei! Saha sia? Maju ka kaula ulang mudah-mudah kolot kaula. Saha anjan? Aing. Si Hegar mana lawanan kaula, sok udak kaula. Aing disebutna
di daerah dia jagona si Pancageni moal sieun aing lamun cekrena di dia selaku jagona si Pancageni moal kader aing di daerah dia eueuh anu waniun aing nu wani maju teangan tegalan nu lega ribut cekal jurus naon eta ieu teh jurus panuduh lamun teu cocokor bebek ulah loba omong tueuna daunan sia waduh aing ditampilin kudu dikumakeun ya ibu-ibu kudu dipijen ka mana ieu anu ngarusak teh udang sia masih can puas aing ngalungkeun sakutik eta mah Dengan kesenian seperti wayang bambu, Bogor telah berperan dalam menjaga keberagaman budaya Indonesia tetap hidup. Meski berada di era yang modern, wayang bambu menjadi warisan budaya yang memiliki peran sebagai hiburan rakyat Indonesia, khususnya warga Kota Bogor. Harapan saya untuk kedepannya, untuk masyarakat Indonesia mau terus belajar dan jangan sampai seni budaya wayang bambu ini mulai tenggelam. Ayo mari kita angkat seni wayang bambu ini agar menjadi tontonan, agar menjadi hiburan dan juga menjadi panutan generasi bangsa. Untuk Padepokan Wayang Bambu selalu semangat, selalu memberikan warna untuk pemajuan kebudayaan di Kota Bogor khususnya dan juga umumnya untuk Nusantara dan juga mancanegara. Bersinergi program dan kolaborasi kegiatan adalah salah satu kunci kesuksesan untuk wayang bambu. Cita-cita kami ingin debut ke generasi didik itu ke tingkatan SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Dan sekarang pun banyak yang minta sekelas pesantren. Sekarang justru lagi kita mengejar, memburu, halnya menyelamatkan ya generasi-generasi bangsa, adik-adik kita, peserta didik yang sekarang ini sangat prihatin. Jangankan untuk mengenalkan jati dirinya kepada seni budayanya sendiri pun ataupun agama begitu. Nah ini sangat kita prihatin. Maka dari itu, ayo siapapun itu, kami sebagai pelaku daripada seniman budaya wayang bambu terus membantu daripada pemerintah, masyarakat, kita sama-sama untuk menyelamatkan generasi bangsa dari dampak-dampak tadi. Salah satunya apa? Narkoba, tawuran, seks bebas. Cahaya wayang bambu nu asalna ti Bogor, jang jawabkan carita dina luhur panggung, bukit derajat seni jadi hirup deui, tepung sareng sajarah di jero seni Sunda. Seni Sunda hirup dina sabda, kuki derajat karuhun di sujung, wayang bambu jaga kabudayaan urang.